أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu pertanyaan yang akan kita cari tahu jawabannya. Pertanyaan ini berkaitan dengan hal yang amat sangat krusial dalam diri seorang mukmin atau mukminah. Begini pertanyaannya, betulkah Ustadz, kalau saya membawa anak saya kepada seorang alim, lalu anak saya sodorkan agar supaya mungkin disentuh kepalanya, didoakan, dan juga diberkahi oleh sang kiai atau sang ulama, orang alim itu hukumnya syirik, termasuk menyekutukan Allah. Nah ini udah ngeri, karena sudah membahas tentang, sudah masuk pada ranah syirik mensyirikkan. Nah penting untuk kita ketahui bersama-sama. Pertanyaan ini kemudian disampaikan bahwa beliau menyimak di salah satu video di YouTube bahwa ada seorang ustadz yang mengatakan demikian. Kalau tidak salah, ustadznya disebut oleh beliau namanya Abdurrahman Dani. Tentu begitu sangat gampang mensyirikkan. Nah, kalau memang hal yang demikian ini dikatakan syirik, bahwa membawa anak lalu disodorkan ke kiai, meminta berkah supaya didoakan atau ditahnikkan dan sebagainya, itu bagian dari kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya sesat jawabannya. Fatwanya bukan hanya sesat, tapi berpotensi menyesatkan orang. Berapa banyak orang yang tidak tahu apa-apa kemudian ikut menghukum syirik terhadap orang yang tentunya belum tentu syirik, belum tentu menyekutukan Allah. Yang paling fatal adalah kalau sampai kemudian mengatakan syirik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diceritakan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yu'ta bisibyan. Beliau dihadirkan di hadapan beliau ini beberapa anak bayi. Fayubarriku alaihim. Kemudian Nabi memberkahi mereka. Wa yunhannikuhum, dan kemudian beliau mentahniknya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hati-hati. Banyak bayi dibawa ke hadapan Nabi, Nabi memberkahi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentahniknya. Bagaimana? Imam An-Nawawi rahmatullah alaih di dalam kitab Syarah Muslim, ya, Al-Minhaj Syarah Muslim, yaitu cetakan Darul Ihya, beliau menyebutkan begini, wa fi hadzal hadisi fawaidu. Di dalam hadis ini ada beberapa faidah. Yang pertama, minha ayyuhannikul maulud indal wiladati wa huwa sunnatun bil ijma'. Pertama, bahwa kalau anak yang baru lahir, bayi yang baru lahir, itu kesunahannya ditahnik. Ini sudah ijma', sepakat para ulama. Tahnik itu adalah mengunyah kurma setelah halus lalu kemudian disuapkan ke lisan bayi. Ya, apakah itu oleh orang tuanya ataukah oleh orang lain? Yang kedua, wa minha ayyuhannikahu solihun min rajulin aw imra'atin. Yang kedua, kita juga sama sunnahnya. Kalau kita tidak bisa tata cara mentahnik sendiri, maka membawa anak kita ke hadapan orang-orang salih, baik laki-laki atau perempuan, agar beliau mentahnikkan. Korma kita sodorkan, lalu dikunyah oleh orang salih itu, orang salihah itu, setelah halus kemudian
suapkan kepada bayi kita. Ini sunnah. Wa minha, termasuk faidah yang ada di dalam hadis itu adalah at-tabarruku bi atharis sholihin. Boleh. Boleh. Bukan syirik, tapi itu boleh. Kalau boleh berarti lepas, jauh dari syirik. Ya. Mengambil berkah, ngalap berkah dengan apapun yang terkait dan atau sudah berkaitan dengan orang-orang yang salih. Contoh, sisa minumannya, sisa makanannya. Ini Imam Nawawi yang berpendapat ya. Bukan kelas ustadz yang gampang dan prematur memberikan hukum, bahkan hukum yang ekstrim, yaitu mensyirikkan. Apapun itu. Makanya bagi kalangan santri itu udah biasa. Sisa minuman kiai jadi rebutan diminum itu biasa. Sisa makanan dari ulama itu jadi rebutan lalu kemudian dimakan itu biasa. Ini adalah bagian daripada tabarruk. Dan tabarruk itu bukan syirik sekali lagi. Karena kalau tabarruk itu syirik berarti Nabi SAW memberikan contoh kemusyrikan dong. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan diberikan petunjuk yang gampang dan prematur memberikan hukum syirik ini. Allahumma amin. Bahkan wariqihim, kata Imam An-Nawawi, wariqihim termasuk ludah ulama, ludah orang-orang yang soleh pun itu juga bisa diambil keberkahannya. Kenapa? Karena tidak ada yang lekat dengan jiwa dan raga seorang salih, seorang alim kecuali keberkahan. Di mana tangannya tak lagi banyak menyentuh atau bahkan sudah berhenti atau bahkan tidak pernah menyentuh perkara-perkara haram. Matanya tak lagi melihat perkara yang haram. Lisannya tak lagi berucap perkara yang nista, yang keji dan haram. Lisannya terus bertakdis, bertasbih, takbir, terus berzikir kalimah-kalimah thayyibah, terus baca Quran, lebih-lebih yang hafizul Quran. Sekali lagi ada di dalam pemaparan kitab Syarah Sahih Muslim. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita percaya dan ngikut orang-orang atau ustadz-ustadz yang begitu gampang dengan dangkalnya mengatakan syirik, ataukah pemahaman lembut dan halus yang dikemukakan oleh seorang alim sekelas Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang ayah ketika menyodorkan bayinya kepada seorang alim, kepada seorang solih agar supaya diberkahi dengan doa keberkahan, sentuhannya, bahkan dengan ludahnya. Ditahnikkan, itu sunnah. Mudah-mudahan kita tidak gegabah, kita memahami hadis bukan dengan hawa nafsu kita, tapi dengan latar belakang keilmuan yang mumpuni seperti Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, sehingga lurus dalam memahami hadis. Terkadang hadisnya benar, yang memahami salah. Terkadang hadisnya sahih, tapi yang memahami ghairu sahih, dhaif yang memahami. Yang terjadi adalah kemudian dipaksakan pemahamannya yang salah, pemahamannya yang dhaif terhadap satu hadis dipaksakan untuk menjadi pijakan menghukum dengan hukum barbar. Mudah mengatakan syirik, kufur, bid'ah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan saudara-saudara kita yang begitu gampang dan mudah mensyirak-syirikan, membid'ah-bid'ahkan, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.